سيدتنا خديجة الكبرى من حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة الحسن البصري من حضرة ابن البختة من حضرة الشيخ عبد القادر الجيل من حضرة الشيخ السلمان المدني من حضرة المهاجر أحمد بن عزة من حضرة الباقي المقدم محمد بن علي بن علوي من حضرة الشيخ عبد الرحمن سكر من حضرة الشيخ أبو بكر بن زايد من حضرة أبي عمر العباس من حضرة أبي عبد الحداد من حضرة الشيخ من راشد الفجري من حضرة الشيخ كشف العورة من حضرة الشيخ سلم عبد الهادي من حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمنا وعلى أزواجهم وذرياتهم أن الله يعلى درجاتهم الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أنهم يرزقنا علما نافعا والعلم خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسلم ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينبل قلوبنا وغالب المرجى والطغى والأمر والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين. Sambungan daripada kitab Tafsirul Waqidin. Qala sami'a wa sami'a Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu rajulan yaqulu, telah berkata pengarang kitab dan telah mendengar daripadanya oleh sahabat Abu Darda, rajulan akan seorang laki-laki yaqulu, laki-laki berkata, khalfa janazatin, di belakang jenazah yang diantar. Man hadha, jadi kata laki-laki itu, siapa ini? Maqala Abu Darda, hadha anta, berkata sahabat Abu Darda kepada si laki-laki tersebut, ini engkau. Artinya sahabat Abu Darda mengajaki atau menggayai si laki-laki tersebut hingga mati. Fa in karita, jikalau kata sahabat Abu Darda engkau tidak senang mati, fa'ana, maka nanti kita akan mati juga. Jadi kan mati itu termasuk urusan akhirat. Qala Allah Ta'ala, kata sahabat Abu Darda, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Yang artinya sungguh kalian akan mati dan mereka juga akan mati. Quran surah Az-Zumar ayat 30. Jadi artinya orang mati jangan ditanyai sudah mati, tahu aja sudah kabarnya, bertanggung pulang siapa mati. Jadi kata sahabat Abu Darda, jika mati di kita ini sama-sama nantinya mati juga. Jadi jangan banyak bicara, jangan banyak omong, kata sahabat Abu Darda. Waruwiya 'anil Hasan al-Basri, dan riwayat daripada sahabat atau daripada imam besar Imam Hasan al-Basri, annahu ra'a rajulan, sesungguhnya Imam Hasan al-Basri melihat seseorang laki-laki, yaqulu, seorang laki-laki, dia makan fil maqabiri, makan di atas kuburan. Faqala hada munafiqun, kata Imam Hasan al-Basri, ini munafiqun, ini adalah orang yang munafik. Kata beliau, al-mautu baina 'ainaihi, maut, kematian di antara kedua kelopak matanya. Wa huwa yashtahi ta'ama, sedangkan dia enak-enak makan di atas kuburan menikmati. Maksudnya ada aja tempat untuk makan, jangan makan di atas kuburan. Menyaman-nyaman makan, kata beliau, sedangkan orang dalam kubur mimpihi menjalani.
banyak jadi udah kampung nyaman nih ke makan makanan aku nih kalau nggak mau dimakan lagi apa aku makan di bawah saja carilah tempat untuk makan misalnya ziarah singgah misalnya bawa nasi bungkus jangan makan diubah cari tempat banyak aja di tempatnya. Kenapa? Karena ihtiram menghormati orang nabi dikubur. Tempat mana Pak? Tempat sunyi kan? Cari tempat sunyi, pasang tikar, dah itu apa lagi? Jadahan makanan. Itu kata Imam Hasanul Basri. Kata beliau lagi, ya ajaban kullal ajabi, sungguh aneh kata beliau dan sangat aneh sekali, min qaumin dari satu kelompok, umiru bizadi, mereka itu diperintahkan untuk membawa bekal untuk akhirat, wa nudu birrahil, dan mereka disuruh untuk berangkat menuju akhirat, wa qad jalasa awwaluhum di akhirihim, sungguh telah duduk menanti orang yang terdahulu dari mereka yang meninggal bagi orang yang terdahulu belum meninggal. Wahum qu'udun yal'abun, sedangkan mereka menunggu di dalam kubur mereka, yal'abun, menanti-nanti. Yal'abun itu asalnya bermain, menanti-nanti kiriman. Kita orang yang hidup mengirim kepada orang yang mati. Au qala jalasa awailuhum wa hum yal'abun. Jadi orang dalam kubur itu mereka menanti-nanti kiriman. Dalam seminggu itu apakah ada yang mengirimi kata mereka, atau tidak ada yang mengirimi? Kalau tidak ada yang mengirimi sedih. Kenapa sedih? Rahmat ada dapat. Jadi kiriman dalam kubur itu menjadi rahmat bagi orang dalam kubur. Warawiya, dan diriwayatkan juga annal Hasan al-Basriya, bahwasanya Imam Hasan al-Basri mara'a maitan, tidaklah melihat beliau akan seorang nabi, illa ka'annahu, melainkan seakan-akan raja'a, beliau itu kembali min dami ummihi, sama seperti menguburkan ibunya. Artinya seorang yang mati itu, kata menurut Imam Al-Basri, sama seperti kematian orang tua. Sedih orang yang ditinggalkan, orang yang ditinggalkan sedih. Itu wajar karena manusia punya perasaan. Kayak binatang, yang binatang mati ada sedihnya. Derajat mobil, derajat kendaraan ada sedihnya. Yang ada punya perasaan. Wa qala hakimun, dan telah berkata seorang ahlu hikmah, man ihtamma wa hazina fi ghairi thalathatin fa innahu lam ya'rufil huzna wala surura. Barang siapa ihtamna, ihtam di sini adalah barang siapa yang tidak, atau barang siapa yang memperdulikan, wahazina, dan sedih, fi ghairi thalathatin, pada 3 macam perkara ini, berarti dia tidak memikirkan, berarti dia tidak mengenal akan sesuatu yang dipentingkannya, yaitu yang pertama
boleh sedih, tapi 3 macam ini yang sangat disedihkan, yang sangat diperhatikan maksudnya. Ahaduha hammul imani ayyakhtima umrahu bihi amla. Pertama, sedih memikirkan iman, karena tidak tahu pasti dia iman itu akan ikut hingga mati atau terlepas sebelum mati. Wathani, yang kedua, hammu amrillahi ta'ala annahu yatimu amla. Kedua, sedih tentang perintah kewajibannya kepada Allah Ta'ala, apakah bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita diperintahkan Allah Ta'ala yang wajib kita selalu memperhatikannya. Atau orang itu sembrono terhadap kewajiban Tuhan. Maksudnya sembrono di sini meremehkan kewajiban kepada Tuhan. Itu perlu diperhatikan, kata seorang ahli hikmah. Wathalithu hammul khusma'i annahu yanju minhum amla. 3, peduli tentang tuntutan. Artinya apa? Mereka yang dilakukan tidak adil, selamat atau tidak dari tuntutan mereka itu, karena belum tahu pasti. Masalah khusma ini perselisihan, pertengkaran. Jangan sampai yang salah menang, yang bujur salah, maksudnya. Jadi 3 macam ini yang termasuk sangat diperhatikan tadi. Walawa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma agharra waraqat 'ainun bima'iha illa harramallahu 'alan nari ihraqaha. Riwayat daripada sahabat Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada tiada mata yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan api neraka membakarnya. Malam yahrik wajhahu fa in qadat ala wajhi sahibiha lam yarhum wajhahu qatarun wala dirratun. Dan jika linangan air matanya itu ke mukanya, maka kelihatan kusut dan kehinaan tidak akan meliputinya. Jadi orang yang menangis takut karena Allah Ta'ala di hadapan manusia kayak orang hina, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang itu mulia. Jadi takut karena Allah Ta'ala ini, orangnya tadi menangisnya pun tidak di hadapan orang banyak. Dia mencari tempat dia sendiri bermunajat kepada Allah Ta'ala, berdoa Allah Ta'ala, doa yang dimintanya sampai mengeluarkan air matanya. Nah itu air matanya haram sampai orang pun tidak tahu dia berlinangan air mata. Kalau kita berlinangan air mata, ada juga dibikin drama, dibikin sinetron, kayak TV berlinangan air mata juga, tapi dapat duit.
Ini gak dapat duit tapi dapat ganjaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min amalin birrin illa walahu thawabun illa dum'ata fa innahu tutbi'u bihawariha min narin. Seseorang mengeluarkan air mata takut karena Allah Ta'ala memadamkan daripada api neraka yang menjilat tentang tubuhnya. Walau anna abdan baqa min khasyatillahi ta'ala bi ummatin la rahimallahu tilkal ummah bi bukai dzalikal abdi. وروي عن كعب الأخبار رضي الله تعالى عنه أنه قال لأن أبكي من خشية الله تعالى حتى يسيل الدمع على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزن نفسي ذهبا. Riwayat daripada Ka'bul Akhbar telah berkata, sungguh bahwa aku itu sedih menangis dari takut kepada Allah Ta'ala sampai mencucur air matanya ala wajnati, di atas muka wajahku. Lebih aku sukai daripadaku bahwa aku itu bersedekah dengan timbangan emas yang aku berikan kepada yang lain. Di sana hitungannya bersedekah dengan emas, menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Jadi yang lebih bagus itu menangis sendirian aja. Nah, menangis tapi sendirian, supaya orang jangan tahu. Mohon pulang itu kalau ada sedihnya, itu bahaya. Jadi seseorang yang baik itu sedihnya ada, karena sedih itu nantinya ada mengingatkan sesuatu yang keluputan dari dirinya itu. Wa ma min bakin yabqi min khasyatillahi ta'ala hatta tasila qatratun min dumu'ihi 'ala al-ardi fatamassahu an-nar hatta yarji'a qatras samai wa laysa biraji'in kama anna al-qatra idza nuzila fis sama la yurji'u ilaiha abadan. Setiap amal baik pasti ditentukan amal pahalanya, kecuali air mata yang sanggup memadamkan luasnya lautan api neraka. Dan seandainya seorang manusia itu menangis karena takut kepada Allah Ta'ala, dan orang tersebut di dunia selamat dan di akhirat tidak akan disentuh oleh api neraka selamanya. Takut ketinggalan yang wajib, menangis sedih. Ketinggalan yang diperlukan Allah Ta'ala, sedih. Kalau kita ketinggalan yang wajib, kada sedih. Wajibin aja bahasa Allah punya umur panjang, usia umur kada panjang. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يخرج من عينه من الدموع. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya Nabi bersabda, tiada seorang hamba yang keluar dari air matanya mithlan dubab, seperti sebesar lalat, titik. Orang masih tiba, atau seperti kepalanya lalat, titik. Banyak mata menangis karena min hasyatillah, takut kepada Allah Ta'ala. Fa yusibu harru wajhihi, dan mengenai daripadanya air matanya yang titik tadi
mengalir ke wajahnya. Fatamassahun naru abadan, tidaklah sanggup api neraka menyentuh wajahnya abadan, selamanya. Kalau kita sedih ketika jadwal sepak bola, aduh jauh tak burinuk lagi nonton bola, atau sedih karena apa? Kan ketika Allah berjanjian sedih, nah itu ada nilainya sedihnya tadi. Wa ruwiya an Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala ma dama'at aynun illa bi fadlillahi wa ma dama'at aynu imri'in hatta yamsahal malaku qalbahu. Riwayat daripada Imam Hasan Basri. Disebutkan di sini riwayat daripada sahabat Abdullah bin Abbas. Tidaklah keluar air mata itu illa bi fadlillah, kecuali itu adalah masuk karunia Allah Ta'ala. Jadi apabila kita menangis karena takut pada Allah, termasuk karunia Allah Ta'ala. Wa ma dama'at ainu imri'in, dan tidaklah mencucur air mata seseorang karena takut kepada Allah Ta'ala itu hatta yamsaha, sampai diusapnya, dihapusnya, hatta yamsahal malaku, maka setelah itu Allah atau malaikat yamsaha membersihkan, menyapukan dengan tangisannya itu qalbahu, akan hatinya. Jadi orang takut kepada Allah Ta'ala menangis, cucuran air matanya itu oleh malaikat dihapuskan ke hatinya, dibersihkan kepada hatinya. Jadi kan syarat menangisnya takut karena Allah Ta'ala. Punya menangis kita karena gara-gara sesuatu ada jadi apa-apa, biasa aja, tidak ada nilainya. Wa ruwiya 'an Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min qatratin ahabbu ila Allah ta'ala min qatrataini. Kata Imam Hasan al-Basri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada ada tetesan air mata itu yang lebih disenangi kepada Allah Ta'ala kecuali dua tetesan air mata. Qatratu dam'in fi sawadil laili, yang pertama tetesan air mata di malam yang gelap, takut kepada Allah Ta'ala, maksudnya ibadah di malam hari. Di sini ibadah di malam hari ini dia bermunajat kepada Allah Ta'ala, kemudian orang pada tahu sehingga dia menangis, minta sesuatu atau punya banyak kesalahan lawan makhluk Allah Ta'ala, sehingga berdoa dan menetes air matanya. Punya menyaring suara, kadang-kadang buat ke rumah nggak jadi apa-apa, jadi bangunan-bangunannya nyaring nangis, nyaring. Yang kedua, qatratu damin fi sabilillah, kedua tetesan darah yang terjadi ketika perang fi sabilillah. Itu yang lebih apa? Yang lebih disenangi Allah Ta'ala, karena membuang jiwa raga untuk membela agama Allah Ta'ala. Walawa Ziyad an-Namiri rahimahullah ta'ala qala Allah Ta'ala fi ba'dil qutubi la yabghi 'abdun min khasyati illa ajartuhu min niqmati. Dari riwayat Ziyad an-Numairi berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada seorang hamba menangis karena takut kepadaku
kecuali aku selamatkan dari siksa. Wala yubqi 'abdun min khasyati illa abdaltuhu dhahkan fi nuri qudusi yakni fil jannah. Kecuali diselamatkan dari siksaku, dan seseorang yang tidaklah menangis seseorang hamba dari takut kepadamu. Kenapa? Karena menangisnya itu adalah karena redha terhadapku, kata Allah Ta'ala. Juga menangisnya itu aku beri gantiannya, nantinya di surga dia tersenyum dan tertawa. Jadi orang di dunia sedih menangis karena takut karena Allah Ta'ala, nanti di surga digantikan Allah Ta'ala dengan senyum atau tertawa. Jadi di surga itu kita balik lagi nang sedih-sedihnya, bersenang-senang aja deh. Waruya an Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yusalli dzata lailatin. Riwayat daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau sholat suatu malam, faqara'a, beliau membaca ayat idil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabuna bil hamim thumma fin nari yusjabun, yang artinya ketika belenggu di leher mereka lalu diseret mereka ke dalam air mendidih yang sangat panas, terus dibakar di neraka jahim. Khalifah Umar bin Abdul Aziz membaca ayat ini, ja'ala yuraddiduha, sering diulang-ulangi sidin ayat ini bila sidin membaca, wa yabki, dan sidin tertangis membaca ayat tersebut karena memahami makna isi dari kandungan ayat itu. Menangisnya sampai kapan? Hatta asbaha, sampai waktu subuh. Isi dirinya sembahyang malam baca ayat yang tersebut tadi, diulang-ulang isi beberapa kali, kadang dihitung lagi sampai kadang-kadang sampai waktu subuh. Hanya sidin sadar karena isinya menceritakan tentang keadaan neraka, di belenggu dan neraka. Itu orang nang wasil, orang nang sampai. Kalau kita sekedar baca aja sudah satu tentu kita baca. Wa ruwiya an Tamim bin Dari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qara'a hadhil ayat. Riwayat daripada Imam Tamim Ad-Dari bahwasanya beliau juga pernah membaca ayat ini yang bunyinya am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihati, yang artinya pikirannya orang-orang durhaka kami lakukan sama yang beriman dan beramal soleh. Jelas berbeda jauh. Quran surah Al-Jasiyah ayat 21. Membaca ayat ini Imam Tamim Ad-Dari ja'ala yuraddiduha, menjadikan beliau juga mengulang-ulangnya ila sobahi, sampai waktu subuh atau pagi, wa yabki, sambil menangis. Orang hatinya lembut tersentuh tahu isi dari kandungan Al-Quran, sampai kadang-kadang lagi berdiri itu. Wa ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a, sesungguhnya Nabi pernah juga membaca ayat in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, yang artinya jika engkau mengadab mereka wahai Allah Ta'ala, fa innahum ibaduka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hamba Sang-Hyang juga. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni bagi mereka, fa innaka, maka sungguhnya engkau antal azizul hakim, yang maha mulia lagi maha bijaksana.
Wa ja'ala yuradiduha, menjadikan Nabi mengulang-ulang ayat ini ketika beliau salat ila shabahi, sampai waktu subuh, dari waktu tengah malam. Wa yabki, dan Nabi menangis juga. Karena habis ya, kalau kita baca ayat tentang al-qiyamah, tentang zalzalah, biasa aja. Kenapa? Karena hati dia kan tersentuh. Pada isi ayat itu banyak, ada yang isinya sedih, ada yang isinya tentang surga dan lain-lain. Wa ruwiya bil khabari anna Daud alaihi salatu wassalam, diriwayatkan juga dalam suatu kabar bahwasanya Nabi Daud alaihi salam ma syariba syaraban, tidaklah beliau meminum suatu minuman ba'da dzambi illa wa nisfahu, beliau setelah minum akan minuman itu maka air mata beliau bercucuran hingga memenuhi separuh gelasnya karena mengingatkan kesalahan dan dosa sidik. Bila minum banyak mengingatkan dosa sidik, kesalahan sidik, sampai titikan banyu tersebut di tempat atau di gelas yang diminum sidik bertambah banyaknya, separuh saja habis. Sudah Nabi Daud alaihissalam. Walawa an Bahzu ibnu Hakim qala salla bina Zurarah ibnu Abi Awfa faqara'a faida fitna bulu fahamalnahu mayyitan Allahu wafiq. Menurut daripada Bahz bin Hakim radhiyallahu berkata, Zurarah Abu Awfa telah melakukan sholat bersama kami. Ketika membaca ayat faida nukira binna nur, yang artinya maka apabila ditiup trompet sesekala maka akan kiamat. Membaca ayat itu langsung Zurarah Abu Awfa langsung mati, meninggal. Tersentuh hati beliau mendengar ayatnya itu. Kata-kata lagi menyandang sampai meninggal, hingga kami membawanya ke rumah kami. Meninggal baca ayat, berarti meninggalnya husnul khotimah. Ada juga meninggalnya waktu tasyahud, ada juga kalau baca ayat. Ada meninggalnya pada waktu sujud, ada juga. Jadi kata kawan menentukan nasib itu di ayat di ujung umur itu kayak apa, kata kawan. Nanti mati akan ini, kata kawan ada tahu. Babu maqila kaifa yusbihur rajulu, bab tentang persiapan amal di pagi hari. Qala al-faqih wa qulid as-Samarqandi rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad al-Fadli haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim wa ibnu Yusuf haddatsana Abu Muawiyah an Laythi an Muzahid qala li Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ya Muzahid idza asbahta fala tuhaddis nafsaka bil masail. Pengarang kita meriwayatkan dengan sanadnya daripada sahabat Ibnu Umar dalam nasihatnya, di waktu pagi janganlah punya perasaan akan sampai sore. Artinya waktu pagi jangan memikirkan keadaan di waktu sore apa yang akan dilaksanakan. Wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis-subah. Dan sebaliknya di waktu sore jangan engkau berperasaan akan hidup sampai pagi. Di waktu sore disebutnya jangan berperasaan kita panjang umur. Wahud min hayatika, dan gunakanlah kesempatan hidupmu sebelum matimu. Qabla mamatika wa min sihatika qabla saqamika, dan dari sehat engkau sebelum sakitnya engkau.
fa innaka la tadri masmuka ghadan, karena sungguhnya engkau tidak tahu pasti bagaimana namamu besok, masih ada atau tidak ada. Apakah esok nama kita masih ada atau tidak ada? Qala bal hukama idza asbaha ar-rajulu yanbaghi an yanwiya arba'ata asya. Berkata sebagian al-hikmah, apabila seseorang itu berbagi-bagi, yang bagi seyogianya an yanwiya, dia itu apa? Berniat arba'ata asya, 4 macam. Awwaluha, yang pertama, ada ma faradallahu alaihi, berniat melaksanakan kewajiban kepada Allah Ta'ala, kewajiban yang diperlukan kepada Allah Ta'ala. Artinya pada waktu pagi kemudahan aku kawal menggawi yang diwajibkan Allah Ta'ala. Wathani, yang kedua, istinabu ma nahallahu anhu, menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya sebagai hari kata kawa menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Wasalis, yang ketiga, insafu makana bainahu wa bainahu muamalatun, memperbaiki daripada hubungan dengan sesama manusia. Mudah-mudahan hubungan sama manusia baik dengan kawa bermuamalah. Warabi'u islahu ma bainahu wa baina khasmihi, yang keempat, memperbaiki di antara orang yang berselisih paham. Selisih paham katanya membagusi supaya jangan di situ kayak pacarannya di pagi hari. Faida asbaha ala hadhihi niyyati, apabila sudah seseorang itu di pagi harinya masang daripada niat ini, arju an yakuna minas solihin, kata ba'dul hukama, aku mengharapkan adalah dia termasuk minas solihin, orang yang solihin, al-muflihin, orang yang beruntung. Qila li ba'dil hukama'i bi ayyi niyatin yaqumu ar-rajulu an firashihi, dan juga ahli hikmah tadi ditanya, ketika bangun dari tidur orang harus berniat apa? Qala la yas'alu 'anil qiyami hatta yadra kaifa yanam. Jawabnya, janganlah engkau bertanya tentang bangunnya, perhatikan dulu bagaimana engkau tidurnya. Bagaimana engkau tidur? Jadi bagaimana bangun, kayak engkau bangun kuring atau apa? Sebelumnya bagaimana engkau dengan cara tidurnya. Summa yus'alu 'anil qiyam faman lam ya'rif kaifa yanam. Maka orang itu tidak tahu bagaimana dia tidur, apakah sudah lengkap tidur itu dengan bacaan-bacaannya. Pasti dia tidak tahu pula bagaimana dia bangun. Lalu kata daripada ahli hikmah tadi, la ya'rifu kaifa yaqumu, qala la yanbaghi lil 'abdi. Sebelum tidur hendaknya seseorang menyelesaikan 4 perkara sebelum tidur di prabahan. Pertama, ayyana ma lam yuslih arba'ata asya, awwaluha alla yanama walau ala wajhil ardi khasmun hatta ya'tiyahu fayatahallalu minhu. Jangan
itu ada punya perselisihan hingga diminta halalkan, sebab memungkinkan adanya tuntutan dari Tuhan jika seseorang itu mati. Li'annahu rubbama ya'tihil malakul mautu, barangkali tiba-tiba datang malakul maut fayuqaddimuhu, menjemput akan dia sedangkan dia masih ada persoalan lagi. La hujjata lahu indahu, tidak ada alasan baginya. Wasmani la yanbaghi an yanama wa qad baqiya alaihi fardun min faraidillahi ta'ala. Yang kedua, tidaklah dia tidur. An yanama, sebelum dia itu terlebih dahulu menyelesaikan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua kewajiban-kewajibannya. Misalnya kuring, nyatakan dulu apakah kita tertinggal lagi kuring malam, oh sholat ini tertinggal, sengaja ditinggal, dikorbankan langsung selama waktunya masih ada. Kan malam itu waktunya panjang, dinyatakan. Jadi anak kuring, anak tidur itu dikatakan apa nanti tinggal dulu. Dan sudah ingat semuanya, tidak ada lagi yang tertinggal. Ya bismillah, ini kepada selamat dah. Karena yang tertinggal tidak ada lagi. Wa tsalitsu yang bagi an yanama ma lam yatub min dunubihi allati salafat minhu li'annahu rubbama yamutu min lailatihi wa huwa musirrun 'ala dhunubi. Ketiga, tidaklah dia tidur selama dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosanya. Artinya minta ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosanya, sebab dia dianggap terus berbuat dosa jika tidak bertaubat sebelum mati. Barangkali pada malam itu dia mati waktu tidurnya, jadi sebelumnya banyak-banyak minta istighfar kepada Allah Ta'ala. Warrabi'u, yang keempat, la yang bagi an yanama, tidaklah sepantasnya bahwa tidur hatta yaktuba wasiyatan sahihatan li'annahu rubbama yamutu min lailatihi min ghairi wasiyatin. Keempat, tidaklah dia tidur sehingga berwasiat secara tertulis agar sewaktu dia mati, waktu tidur dapat meninggalkan pesan atau wasiat. Anak wasiat kan, anak tidur berwasiat kepada siapa? Si aku mati ini malam hari, tapi jarang mau mengucapkan ini. Misalnya hari ini wasiatnya Allah, tiap malam wasiat, bahaya juga kita. Jadi berwasiat ada waktunya, secara tertulis, atau minta apa, pesan apa, memandang apa, lawan si anu, wasiat. Punya apa itu tinggal, tidak apa. Kebanyakannya wasiat itu apa? Kurang anak mati, baik tertulis atau secara lisan. Wa yuqalu an-nasu yusbihuna ala thalathati asnafin. Dikatakan orang bahwasanya manusia itu di waktu pagi dapat digolongkan menjadi tiga. Sinfun fi qalabil mal. Golongan yang pertama adalah golongan manusia yang kesibukannya mencari harta. Wasifun fi talabil itsmi. Yang kedua, manusia yang kesibukannya talabul itsmi, mencari dosa.
Wa sinfun fi talabil thariq. Yang ketiga, ada golongan manusia fi talabil thariq, pada mencari jalan. Fa amma man asbaha fi talabil mali, maka adapun seseorang yang di waktu paginya fi talabil mal, mencari harta, fa innahu la yaqulu, maka sesungguhnya itu adalah dia tidak bisa makan. Au qama razaqahullahu ta'ala, tidak bisa makan melebihi rezekinya, sekalipun hartanya banyak. Maksudnya apa? Punya harta tapi masih kekurangan. Harta masih ada, jadinya kamu masih kekurangan, masih ada. Nang sudah nang dimakan masih ada, jadi masih kekurangan. Banyak itu yang pertama. Wa in kathural malu wa man asbaha fi talabil ismi, la hayqahul hawanu wa man asbaha fi talabil tariq atau Allah taala rizqan. Yang kedua, kesibukan mencari atau berbuat dosa sudah dapat dipastikan hidupnya rendah dan hina. La hayqahul hawan. Ketiga, dan barang siapa yang mencari hidupnya, mencari jalan baginya, jalan kehidupan, maka baginya memperoleh dua. Ayyakuna tariqan, yang pertama, seseorang itu mencari jalannya untuk rezekinya. Setelah mencari rezekinya, dari rezeki itu digunakannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki digunakannya untuk jalan keridhaan Tuhan. Artinya setelah dimakan rezeki itu digunakannya yang baik-baik, melaksanakan yang diperintahkan Tuhan, dan sebab rezekinya tadi dipakainya itu mencari menuju jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungannya, qala al-hakimu, berkata oleh ahli hikmah. Mudah-mudahan kita mudahkan Allah taala, rezeki diwaskan Allah taala, matikan semua khotimah, dijauhkan dari semua khotimah, dan kita dikuburkan bersama Rasulullah juga binausnya, dan kita tidak dimatikan Allah sebelum daripada menziarahi Makkah dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.